Siti Aisyah. Silakan kepada Ibu Siti Aisyah untuk memberikan kata-kata sambutan, penyemangat, motivasi untuk anak-anak 6B. Untuk waktunya saya persilakan Ibu, silakan. Terima kasih Bu Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terus suaranya udah ada yang berubah ya. Ada kelas 6. Sehat-sehat semuanya? Baik. Alhamdulillah sehat, Bu. Ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini kelas 1-nya Bu Nova, kelas 1 saya nih. Kelas 1-nya Sophia. Sama Ibu ya? Iya. Udah kelas 6 sekarang. Iya, udah kelas 6 nggak taunya ya. Oke, semoga kita diberi kesehatan, panjang umur, untuk ayah bundanya, untuk anak-anaknya, untuk gurunya juga semuanya. Jangan lupa kalau pagi harus selalu sarapan dulu. Apapun yang ada yang diberikan dari orang tua di rumah. Dan jangan lupa 5M-nya itu, ya. Jangan disuruh-suruh dulu sama gurunya. Oh, bu gurunya ngingetin melulu. Bu guru ngingetin ini melulu. Biar kamu sehat semuanya, gitu ya. Jadi, kalau misalnya keluar rumah, harus memakai apa? Masker. Masker, oke. Nanti keluar dari luar, masuk ke rumah juga, kita harus selalu mencuci tangan, agar kita semua sehat. Jangan sampai kamu keluar main ngumpul sama temen, kamu bawa virus ke rumah, yang kena siapa? Mungkin orang tua. Mungkin kalau anak-anak masih imunnya masih kuat, ya. Tapi orang tua di rumah, nah mungkin lemah, nah itu yang kena nanti orang tuanya. Nah kalau misalnya orang tua sudah kena, nanti kamu bagaimana? Nah, kamu harus berpikir ke sana ya, udah kelas 6 nih, jangan disuruh-suruh sama bu gurunya mulu. Udah gede, harus sudah bisa berpikir sampai sejauh itu. Ya, jadi harus selalu ingat, jangan sampai membawa virus dari luar untuk orang tua yang ada di rumah. Kita nggak tahu virusnya itu dari temenmu atau dari udara di luar, kan kita tidak tahu. Yang kelas 6 Bu Nova sudah sehat Bu Nova yang satu orang itu? Sudah Pak, sudah Bu. Oh sudah, alhamdulillah. Oh iya, ya itu harus kita selalu menjaga kesehatan diri sendiri dan orang lain. Misalnya kita sudah pernah terpapar, dijaga lagi jangan sampai kena lagi. Itu kita harus saling sama teman, sama keluarga di rumah. Walaupun sekarang kan sudah ada mulai Senin besok ya sudah ada yang masuk sekolah, tapi kita belum. Kita harus menjaga juga. Ya semoga semester kedua kita bisa masuk. Makanya kita harus menjaga semuanya. Jangan sampai sakit ya. Nanti walau misalnya masuk sekolah itu juga kita harus menjaga. Jangan bersentuhan dengan teman, jangan berkerumun, apalagi sama bu gurunya, kasihan ya, bu gurunya punya baby, harus jaga, jangan sampai bersentuhan. Salaman cukup aja begini aja tangannya, ngucapin salam nggak apa-apa, yang penting tidak bersentuhan, jaga jarak ya, begitu. Makanya sekarang dijaga dari rumah agar tidak membawa virus gitu, agar kita bisa berdampingan dengan virus itu. Katanya sih tidak bisa hilang gitu, tapi ya kalau kita menjaga, insya Allah kita sehat gitu. Mungkin ada yang umurnya sekarang sudah 12 tahun, ingat-ingat ya di bulan apa kamu 12 tahunnya, Ayuni 12 tahunnya kapan Ayuni? Juni, Bu. Oh sudah, berarti kemarin sudah divaksin?
Belum. Ah, belum? Nah, kan sekarang udah bulan Agustus. Iya Ip belum, ya? soalnya punya alergi. Hah? Oh, punya alergi. Punya alergi, Bu. Iya, belum Oh, diinin iya, dulu ke iya. dokter Terus, katanya. oh begitu. Rahma, sudah disuntik? Rahma, udah vaksin? Dita, Dita, Halo, Rahma. Dita, Dita, Rahma, dinyalakan mic Dita. Dita, Dita. Iya, dipanggilnya Dita, Bu. Nggak minta dipanggil Rahma. Oke. Oh iya. Jadi kelas Bu Nova sampai bulan Agustus ini sudah berapa Bu Nova? Yang sudah vaksin? 13, Bu. Oh, baru 13. Hmm. Ya, mungkin nih Ibu hanya mengingatkan kalau misalnya nah tadi kayak Ayuni, oh itu alergi berarti laporan ke gurunya. Terus yang lain jangan bu gurunya yang nanya. Kamu ulang tahunnya bulan apa? Ini udah akhir Agustus nih ya. Udah mau akhir Agustus, siapa yang ulang tahunnya itu 12 tahunnya bulan Agustus, tolong lapor Bu, misalnya saya mau vaksin begitu. Karena sekarang sudah banyak kan, di RW sudah ada, ya mungkin kalau disusukan, Ibu kurang paham juga tuh disusukan di mana ya, di puskesmas kali ada. Kalau tidak di SMP itu kan suka ada. Jadi yang sudah 12 tahun harus divaksin kalau kamu mau masuk sekolah. Nah, yang belum divaksin kan tidak bisa ke kemana ke mall ya, tidak bisa masuk mall kalau yang belum divaksin. Itu harus hati-hati juga, ya. Jadi, Pia sudah divaksin, Pia? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah. Oke, Alvin Paris sudah divaksin? Belum, belum, Belum. Oh iya, kenapa belum? belum 12 tahun. Oh, belum 12 tahun. 12 tahunnya bulan apa? Desember, Desember. Oh, Desember, oh, masih lama. Oke deh, yang penting sehat, jaga imunnya biar selalu kuat, ya. Dan siap-siap nih kelas 6 ujian sekolah. Karena ANBK ada di kelas 5 ya Bu Nova ya. Di kelas 6 tidak ada ya. Ya, Tidak hanya jadi ujian siap, sekolah, Bu. iya. Nah, jadi kelas 6 ujian sekolah, siap-siap. Jangan hanya yang diberi dari gurunya. Kamu belajar sendiri, sudah dipinjemin buku, sekarang sudah megang HP, mungkin ada yang sudah megang laptop, dibuka Google-nya, cari pelajaran dari situ banyak. Kalau tidak tahu, tanya bu gurunya lebih pintar. Bu, buka apa nih? Buat belajar saya di rumah, gitu. Jadi jangan nunggu disuapin dari bu gurunya. Udah kelas 6 nih ya, harus belajar, cari sendiri. Jangan hanya bisa nyari mainan game. Kalau game jago, nanggiran untuk nyari pelajaran aja susah, ya. Jadi daripada waktunya sia-sia, bukannya tidak boleh main game, boleh main game, tapi harus ada waktunya, ya. Kapan waktunya belajar sama gurunya, kapan waktunya kamu main game, kapan waktunya kamu istirahat di rumah. Jangan selalu megang HP dari pagi full sampai jam 12 malam masih ada yang megang HP. Ibu tahu itu. Apalagi anak laki-laki nih. Ada yang begitu. Tapi mudah-mudahan kelas 6 ini tidak ada ya. Tidak ada yang megang HP terus full, nanti sayang mata kamu, otakmu pegel juga, capek juga. Jadi harus ada istirahatnya. Itu saja mungkin Bu Nova. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Silahkan dilanjut. Bentar ya, Ibu masuk lewat sini dulu. Bentar. Anak-anak sudah disiapkan alat tulisnya dan bukunya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, ini kita akan mulai.
Ya anak-anak, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan mempelajari tema 2, subtema 3, pembelajaran 2. Silakan dibuka bukunya di halaman tema 2, subtema 3, pembelajaran 2. Masih tetap bersama Ibu ya, Ibu Nova. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan manfaat persatuan dalam kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat NKRI dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menulis cerita tentang persatuan dalam kehidupan sehari-hari dan manfaatnya dengan detail. Nanti kalian menulis cerita ya tentang pengalaman kalian. Yang ketiga, setelah mengamati gambar tarian daerah, siswa mampu menyebutkan pola lantai tariannya dengan benar. Kemudian, setelah bertanya jawab, siswa mampu menggambarkan pola lantai tarian daerah dengan benar. Lalu yang kelima, setelah mengamati brosur, siswa mampu menyebutkan nilai persen dengan benar. Kemudian, yang terakhir, setelah memahami soal, siswa mampu menyelesaikan soal cerita dalam permasalahan sehari-hari dengan tepat. Oke, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Kalian lihat gambar apakah ini? Ada yang bisa memberikan pandangan. Ini kira-kira gambarnya tentang apa ya? Silakan. Langsung diaktifkan mic-nya. Ini gambar tentang apa ya? Kalau seperti ini ya? Melambangkan apa ya? Toleransi. Oke, boleh. Sip. Ada lagi? Persatuan. Persatuan, betul. Persatuan. Ya, yang keras nah suaranya, nak. Hidup rukun. Hidup rukun, betul. Ada lagi? Tadi dibilang persatuan, kesatuan, hidup rukun, toleransi. Ya, betul ya. Ini semuanya betul. Di mana anak-anak di sini saling berpegangan tangan. Nah, Berbeda-beda tetapi tetap satu. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Betul banget. Nah, di sini Ibu ada sebuah alat. Nah, apa nih namanya nih? Sapu. Sapu apa? Sapu lidi. Sapu lidi. Kalau misalnya sapu lidi, kamu pakainya cuma satu batang aja, berguna nggak dia? Tidak. Pakai nggak? Tidak. Tidak ya, dia harus disatukan, harus dalam jumlah yang banyak, disatukan, baru dia bisa digunakan, bisa berguna. Nah, itulah pentingnya persatuan. Di sini ada pepatah. Apa kira-kira pepatahnya yang tahu ya? Ada yang tahu? Yang kencang, yang kencang. Betul tuh. Teguh bercerai kita runtuh. Oke, betul banget. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Apabila kita bersatu, bisa itu di rumah, misalnya ayah, ibu, kakak, adik, semuanya kompak, tidak ada yang saling bertengkar, maka persatuan itu akan terasa indah. Tapi kalau misalnya adik sama kakak berantem terus anaknya melawan terus terhadap orang tuanya, wah, pasti di rumahnya akan diomelin lagi, akan dimarahin lagi, dan suasana di rumah tidak akan menyenangkan ya. Jadi, apa sih makna pepatah tersebut bagi bangsa Indonesia? Sebelum kita merangkum makna pepatah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, kita lihat dulu ya pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, siapa yang bisa jawab? Bagaimana kondisi perjuangan bangsa Indonesia ketika masih bersifat kedaerahan? Seperti yang kita tahu ya, bangsa Indonesia itu mulai bersatu ketika mulai adanya Sumpah Pemuda, di mana
pemuda-pemuda yang tadinya bersifat kedaerahan, ada Jong Java, Jong Celebes, terus berbagai organisasi pemuda yang bersifat kedaerahan, mereka itu selalu saja dijajah dan sulit untuk melawan penjajah. Nah, akhirnya mulai 28 Oktober 1928 mereka mulai tuh bersatu membuat sebuah sumpah yang dinamakan Sumpah Pemuda. Nah, kira-kira bagaimana kondisi perjuangan bangsa Indonesia ya ketika masih bersifat kedaerahan? Kalian bisa bayangkan kira-kira seperti apa? Masih berpecah belah. Masih terpecah belah, betul. Ada lagi? Susah mengusir penjajah. Susah mengusir penjajah, iya betul banget. Lalu, lainnya? Ada lagi? Masih terpecah belah, sulit mengusir penjajah, ya betul ya. Jadi alasan mengapa Indonesia saat itu susah sekali untuk merdeka dari penjajah, yang pertama karena sifatnya masih bersifat kedaerahan, mereka kurang kompak, kurang bersatu. Lalu yang kedua, karena senjata Indonesia saat itu masih sangat kurang dibandingkan senjata-senjata yang dimiliki oleh penjajah. Selanjutnya, mengapa persatuan dan kesatuan sangat penting bagi bangsa Indonesia? Ada yang bisa jawab? Yuk, silakan sampaikan pendapat kamu. Mengapa persatuan dan kesatuan sangat penting bagi bangsa Indonesia? Pentingnya apa sih? Kenapa harus bersatu? Karena tanpa bersatu Indonesia nggak merdeka. Karena tanpa bersatu Indonesia tidak akan merdeka. Ya betul Lintang, terima kasih. Silakan Mugi. Memudahkan kita melawan penjajah. Memudahkan kita melawan penjajah, betul. Nah, kalau misalnya di zaman yang seperti ini, mengapa persatuan kesatuan sangat penting bagi bangsa Indonesia? Itu kan pada zaman penjajah ya. Kalau saat ini, kenapa juga masih penting? Agar tidak terjadinya perang saudara. Agar tidak terjadi perang saudara, betul. Kenapa mungkin tadi? Karena Indonesia memiliki banyak suku dan ras yang berbeda. Mantap. Agar tidak terjadi perselisihan, jadi kita harus bersatu. Ya, terima kasih Mugi. Jawabannya bagus sekali ya. Ada lagi yang menambahkan? Ya, tadi sudah betul disampaikan oleh Lintang dan Mugi mengapa persatuan kesatuan sangat penting bagi bangsa Indonesia pada zaman dahulu. Sangat penting karena untuk merebut kemerdekaan. Lalu setelah merebut kemerdekaan ternyata tidak berhenti sampai situ. Kemarin kalian sudah membaca ya salah satunya tentang Bandung Lautan Api. Padahal itu sudah merdeka Indonesia, tapi ternyata bangsa sekutu datang lagi bersama Nika atau pasukan Belanda. Ternyata walaupun sudah merdeka, bangsa asing tetap saja datang ke Indonesia. Untuk itu persatuan kesatuan juga sangat penting untuk mempertahankan kemerdekaan. Jadi untuk merebut kemerdekaan, untuk mempertahankan kemerdekaan, dan pada saat ini, pada zaman sekarang ini, persatuan kesatuan sangat penting untuk mengisi kemerdekaan. Bagaimana cara kalian mengisi kemerdekaan? Kalian sebagai pelajar, bagaimana cara mengisi kemerdekaan? Memperoleh pendidikan. Memperoleh pendidikan, ya betul. Pendidikannya gratis ya, jangan disia-siakan. Ada lagi? Dengan cara apa? Cara yang paling mudah aja. Gimana? Belajar dengan giat, Bu. Belajar dengan baik. Iya, betul. Dengan belajar aja, kalian bisa mengisi kemerdekaan sebagai peran kalian sebagai pelajar. Oke, kita lanjut pertanyaan yang ketiga. Berikan 3 contoh sikap kalian sehari-hari yang mencerminkan persatuan kesatuan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Misalnya di rumah deh, coba ada yang bisa menyebutkan 3 contoh sikap. Gotong royong, Bu. Membantu orang tua. Bukan kehidupan sehari-hari. Apa Syukur? Gotong royong, Bu. Gotong
Gotong royong, ya. Ada lagi. Maulida mau jawab? Kerja bakti, Bu. Kerja bakti, betul. Ada lagi? Bantu orang tua, gotong royong, kerja bakti, itu semua mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa harus bersatu? Karena apabila semua dikerjakan sendiri akan terasa berat ya, tapi kita apabila mengerjakan secara bersama-sama maka akan lebih terasa ringan. Nah, di sini Ibu punya gambar nih, 3 contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, beribadah bersama keluarga. Akan lebih menyenangkan ya apabila setiap hari ya minimal 1 kali aja kalian bisa beribadah bersama dengan ayah, ibu, sholat berjamaah bersama-sama. Ini mencerminkan juga sifat sikap persatuan dan kesatuan dalam rumah kalian, dalam keluarga kalian. Diajak, kalau misalnya ayahnya, ibunya nggak ngajakin, kalian yang ngajak, nggak apa-apa. Ma, Pak, kita sholat jamaah yuk bareng-bareng gitu. Supaya mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam keluarga. Yang kedua, membersihkan rumah bersama keluarga. Jangan hanya ibunya aja yang membersihkan rumah, tapi ayahnya, kalian, kakak, adik juga mengambil peran. Kalau misalnya nyapunya belum bersih, belajar nyapunya supaya lebih bersih. Atau kalau misalnya ibunya udah nyapu, kalian baru bangun, kerjakan apapun yang bisa kalian kerjakan. Bersihkan halaman, membersihkan debu-debu yang menempel-menempel di perabot rumah tangga kalian, atau menyiram tanaman, apapun itu, silakan dilakukan ya untuk meringankan pekerjaan orang tua. Lalu yang ketiga, contoh yang Ibu berikan di sini, bermain bersama anggota keluarga. Jangan hanya taunya main di luar aja, tapi di masa pandemi ini apalagi ya, bermainlah bersama ayah, ibu, kakak, adik kalian di rumah. Jangan sibuk sama handphone aja dari pagi sampai malam seperti yang tadi Bu sudah sampaikan. Tapi coba berinteraksi, ngobrol, diskusi, bercanda sama ayah, ibu, kakak, adiknya supaya hidup persatuan-kesatuan dalam rumah tangga lebih terjalin seperti itu. Nah, di sini silakan dicatat ya makna pepatah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Silakan kalian catat untuk catatan kalian. Yang pertama maknanya adalah utuh dan serasi. Apa maksudnya utuh dan serasi? Menyatunya berbagai unsur dan perbedaan yang ada menjadi kesatuan. Tadi Mugi sudah sampaikan, Indonesia terdiri dari suku, agama, ras, kebudayaan yang berbeda-beda. Tapi akibat adanya persatuan, maka semua unsur tersebut menyatu menjadi utuh dan serasi. Dicatat ya anak-anak ya. Dan yang kedua, maknanya adalah persatuan dan kesatuan. Apa itu? Di zaman penjajahan dulu, maka persatuan dan kesatuan sangat penting untuk menghadapi penjajah. Yang ketiga, makna bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh adalah kewajiban menjaga NKRI untuk mempertahankan persatuan di tengah perbedaan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Lalu, pepatah ini adalah merupakan unsur penting juga dalam kemerdekaan, dalam merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan. Kemerdekaan sudah direbut, sudah dipertahankan. Nah, sekarang kita isi kemerdekaan kita. Jangan sampai kita malah sia-siakan dan akhirnya kita malah dijajah lagi oleh bangsa luar. Silakan catat dulu ya. Bu berikan waktunya 2 menit cukup ya untuk mencatat. Silakan. Sudah? Belum, Bu.
1 menit lagi ya. Sudah ya, kita lanjut ya. Yuk. Selanjutnya, nanti tugas kalian adalah, nanti ini gak usah dicatat, nanti Ibu akan berikan lagi di WhatsApp grup. Ibu jelaskan saja dulu. Tugas yang pertama adalah nanti kalian menuliskan sebuah cerita tentang manfaat persatuan dan kesatuan berdasarkan pengalamanmu. Misalnya, persatuan-kesatuan yang kalian alami di keluarga kalian, atau persatuan-kesatuan yang kalian rasakan selama kalian belajar di sekolah, atau persatuan-kesatuan yang ada di lingkungan masyarakat kalian bisa ceritakan. Tapi di cerita itu kalian Bu, suaranya nggak ada. Iya Bu, suaranya Bu Nova ke mute itu, Bu Nova. nggak ada. Speakernya ke mute. Masih ke mute, Bu Nova. Speakernya Bu Nova. sudah ada. Oke. Sudah, Bu. Oke. Terima kasih. Kita lanjutkan lagi. Oke. Nah, tugas kalian yang pertama, Bu jelaskan, kalian silakan menuliskan cerita tentang manfaat persatuan dan kesatuan berdasarkan pengalaman kalian ya. Seperti pengalaman boleh di keluarga, pengalaman di lingkungan sekitar, atau pengalaman di sekolah yang ada kaitannya dengan persatuan dan kesatuan. Di situ, di cerita tersebut, kalian jelaskan apa sih rangkaian ceritanya seperti apa, kejadiannya seperti apa, lalu tempatnya di mana, waktunya kapan, dan manfaat apa yang kalian rasakan dari pengalaman tersebut. Apa manfaat persatuan-kesatuan pada pengalaman kalian tersebut. Untuk tugas yang pertama, ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Tidak ada? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ternyata persatuan dan kesatuan juga bisa diterapkan dalam tarian daerah. Kalau misalnya narinya cuma sendiri nih, si penari indang, tari indang atau tari dinding badinding ya, kalau misalnya cuma sendiri dia, wah, seperti apa rasanya? Kira-kira, kalau dia nari cuma sendiri tuh. Ada yang bisa kasih gambaran nggak? Kalau penari cuma sendiri, dia kan gerakannya ada yang begini kan, ada yang silang-silang sama temennya. Kalau misalnya dia cuma narinya sendiri, seperti apa jadinya terlihat? Nggak bagus Bu. Tidak bagus, nggak rame, nggak seru ya. Jadi kayak garing gitu ya. Pokoknya jadi nggak indah deh. Nah, untuk itu penting banget nih persatuan-kesatuan dalam tarian ini, kekompakan yang terjaga. Kalau lantai tari indang dari Minangkabau, Sumatera Barat dilandasi nilai persatuan supaya tarian tersebut juga semakin indah. Ternyata persatuan-kesatuan bisa diterapkan dalam tarian juga ya. Nah, sekarang kalian coba lihat. Di situ para penarinya saling berjajar atau membentuk sebuah pola dalam tarian indang. Apa nama pola lantai pada tarian indang tersebut? Horizontal, Bu. Horizontal, betul. Kalian sekarang coba gambarkan pola tarian indang
di kertas di buku kalian, lalu kalian tunjukkan ke kamera dalam bentuk bulatan-bulatan ya. Apa, Bu? Pola lantai apa, Bu? Pola lantai tari indang. Kan kalian kemarin sudah belajar kan menggambar pola lantai. Tadi dibilang katanya tari indang itu bentuknya horizontal, Bu. Coba kalian sekarang gambarkan di buku kalian dalam bentuk bulatan-bulatan, bulatan-bulatan kecil yang membentuk pola lantai horizontal, lalu kalian tunjukkan ke kamera. Yang sudah selesai, silakan dinyalakan mic-nya, lalu tunjukkan ke kamera bagaimana gambar pola lantai horizontal pada tari indang. Siapa yang sudah? Gambar pola lantai dalam tari indang. Coba ditunjukkan. Yang dekat kameranya. Oke. Sip. Ada lagi yang sudah? Bagus, bisa. Langsung dimatikan. Mic-nya dimatikan kalau sudah. Ada lagi yang sudah? Pola lantai, tari indang. Coba Rita, tunjukkan lagi ke kamera. Supaya teman-temannya bisa tahu tugasnya seperti apa. Nah, seperti itu ya. Seperti Dita ya. Ada lagi yang sudah? Udah mau? Udah, Bu. Ya, coba didekatkan ke kamera. Oke, sip. Mantap, Akmal. Betul ya. Ya, yang sudah dinyalakan mic-nya ya. Soalnya di sini Ibu cuma bisa terlihat hanya 3 orang. Ya, Desya. Terima kasih. Sudah, Bu. Oke. Lintang. Oke. Terima kasih, Lintang. Nugi. Oke, Nugi. Sip. Sudah, Bu. Amin. Oke, Fajar. Udah. Sip. Mantap. Ya, betul ya. Tari indang udah, oke sip. Oke, kita lanjut ya. Tari indang polanya horizontal seperti ini. Kita lanjut tari selanjutnya. Tari saman. Gimana tari saman? Langsung digambar. Tari apa, Bu? Tari saman. Pernah lihat kan tari saman ya? Yang dari Aceh itu tuh, yang gini-gini. Gini-gini. Bagaimana pola lantai tari saman? Apakah sama dengan tari indang? Kalau mau menunjukkan, dinyalakan mic-nya ya. Soalnya di Ibu pakai handphone melihatnya hanya muncul 2 orang nih. Jadi dipanggil dulu ibunya supaya bisa melihat hasil kalian. Bagaimana dengan tari saman? Ini di fotonya dari samping. Tapi kalian bayangkan ini dari depan seperti apa. Dinyalakan mic-nya. Kalau mau menunjukkan. Dan dinyalakan kameranya. Ada yang sudah? Apa lintang? Apa bentuknya lintang? Apa nama pola lantainya lintang? Horizontal. Ya, Ayuni sudah? Zaskia, Bu. Zaskia, coba Zaskia dinyalakan. Raisa udah Raisa? Oh, Raisa Zigza. Zaskia, coba Zaskia dinyalakan lagi. Raisa. Sudah, Bu. Haduan, silakan Haduan. Ya, Haduan, betul, horizontal. Sudah, Ya, Bu. Yuni, coba dilihatkan ke kamera, Yuni. Ya, via horizontal, betul. Haikal, coba Haikal.
Dinyalakan kameranya Haikal. Pula, Bu. Horizontal ya, ya anak pula. Belajar Iya dulu. betul, anak pula horizontal. Ya sip, mantap. Desya, Bu. Desya coba lihat. Oke, Lida, Bu. horizontal ya, Desya, Lida. Oke sip. Kali, Bu. Ya, Alif, udah juga horizontal. Oke sip. Ya, oke terima kasih. Kita lanjutkan ya. Tadi saman juga sama ya, bentuknya horizontal. Sip. Sekarang tarik kecap. Aduh, muncul tuh. Kelihatan nggak tadi contekannya dikit? Apa pola dalam kecap? Kelihatan. Enggak kelihatan, Bu. Nggak kelihatan. Apa ini? Apa tuh pola? Itu dari gambar. Ya, apa pola? Lingkar. Lingkaran. Ya, betul ya, lingkaran. Selanjutnya, bagaimana pola lantai dalam tari Jaipong ini? Vertikal. Vertikal. Ya, betul. Vertikal itu apa sih? Terus Ya, berbaris ke belakang. Kalau horizontal, barisnya ke samping, berderet ke samping, berbanjar. Kalau Jaipong, berbaris ke belakang ya, seperti ini. Vertikal. Lalu, dalam tari piring ini gimana bentuknya? Zigzag. Segi 5. Ayo, zigzag apa segi 5? Segi 5. Indonesia segi 5, ada yang bilang juga zigzag. Kita lihat. Bentuknya adalah depan, belakang, depan ya. Depan, belakang, depan itu adalah zigzag. Seperti zigzag. Ingat-ingat ya, kalau misalnya seperti ini namanya zigzag. Lalu kalau dalam tari Gading Sriwijaya ini bentuknya apa? Diagonal. Apa? Oh, diagonal, dia lurus terus ke samping. Tapi kalau ini namanya Lengkung ke depan. Diagonal lingkaran. sama lingkaran atau melengkung ke depan. Ada melengkung ke depan, ada melengkung ke belakang. Ini karena penari yang paling depannya, yang di tengah ada di depan, berarti dia melengkung ke depan. Lalu tari gambyong ini, apa namanya? Ya, ini baru namanya diagonal. Kalau ini kan tadi dia bentuknya kayak huruf V ya. Kalau huruf V itu dia melengkung. Kalau tari gambyong ini baru dia diagonal. Nah, sekarang kita lihat, Ibu punya sebuah brosur yang Ibu buat menggunakan Canva. Ada sebuah brosur tentang Festival Tarian Nusantara 2021. Temanya di sini adalah Lestari Budayaku, Lestari Alamku. Kalian perhatikan dulu. Brosurnya ada informasi apa saja yang ada di situ. Coba kalian lihat tanggal berapa festival itu akan diadakan? 30 Agustus 2021. Jam berapa? jam 11. Di mana? Jam 11 sampai jam 15. Kalau kita mau masuk bayar nggak? Bayar. Berapa? 100.000. 100.000 itu tulisannya HTM. HTM itu apa sih HTM? Harga tiket masuk. Iya betul, canggih, keren. HTM tuh harga tiket masuk. Terus kalau misalnya kita mau tahu lebih lanjut tentang festival ini, kita harus ngapain? Baca brosur. Baca brosur, apalagi? Daftar. Terus kalau misal kita mau cari tahu lagi informasinya tentang festival ini, kita bisa melihat di mana? Menonton.
Di mana? Di mana? Dia Di radio. Di mana? Di internet, Bu. Internet. Websitenya apa? super canggih. Ya, coba Lintang dibaca. Websitenya apa namanya, Lintang? www.situssupercanggih.co.id. Oke, titik itu dibaca dot ya. Sudah pada tahu semuanya ya. Ya, untuk masuk ke festival ini, terima kasih. Tolong di-unmute lagi yang sudah tidak berbicara. Untuk masuk ke festival ini, maka dikenakan harga tiket masuk 100.000. Tapi di situ ada diskon 40% untuk mahasiswa. Berarti kira-kira mahasiswanya bayar berapa? Brosur berikut berisikan informasi Festival Tarian Nusantara dengan HTM 100.000. 100.000, namun bagi mahasiswa diberikan diskon 40%. Berapakah harga tiket masuk bagi mahasiswa yang menunjukkan KTM, kartu tanda mahasiswa? Kita lihat cara pengerjaannya. Di sini diketahui harga tiket masuk 100.000, diskonnya 40%. Maka harga tiket masuk setelah diskon adalah, kalian simak dulu ya. Bagi yang sudah tahu, boleh disamakan. Bagi yang belum tahu caranya, silakan diperhatikan. Di sini harganya awalnya 100.000, diberikan diskon. Diskon itu artinya potongan harga. Berarti kalau diberikan diskon, pasti harganya harusnya lebih murah ya, bukan lebih mahal. Maka harganya berapa setelah diskon? Kita lihat caranya. Di sini diskonnya 40%. Maka 40% dikalikan dengan harga awal. Harga awalnya 100.000. Maka 40% dikali 100.000. Persen itu, sen artinya 100. Maka kalau persen artinya per 100. Jadi 40%-nya dirubah menjadi 40 per 100. 40 per 100-nya kamu kalikan dengan 100.000. Maka bisa dicoret tuh 100 sama 100.000 kan 100 nolnya 2. 100.000 juga coret nolnya 2. Sisa nolnya digabungkan menjadi 3. Atau 100.000 kamu bagikan 100 tuh. Menjadi 1.000. 40 kali 1.000, maka hasilnya diskonnya adalah 40.000. Diulang ya. Kita cari dulu diskonnya. 40% dikali harga awalnya 100.000. Persen itu artinya per 100, maka 40 per 100 dikali 100.000. Cara menghitungnya, 100.000 kamu bagi 100. Yang di bawah per itu, 100.000 kamu bagi 100, hasilnya adalah 1.000. Maka 1.000 dikali 40, hasilnya 40.000. Ini belum selesai, ini baru mendapat nilai diskon. Maka jawabannya untuk menghitung harga tiket masuk setelah diskon adalah kamu mengurangi 100.000 harga awalnya dikurang dengan diskonnya 40.000. Maka untuk mahasiswa membayarnya 60.000. Sampai sini ada pertanyaan, caranya ada yang masih bingung? Jadi nanti kalau misalnya kalian belanja ke mall, ada diskonan, terus mau beli nih, aduh sepatunya bagus banget mah, aku pengen, diskonnya lagi banyak mah 60%. Kamu lihat harganya, wah harganya 500.000, diskonnya 60%, berarti saya bayarnya berapa, itu kamu harus bisa berpikir sendiri, ngitung sendiri, nggak usah nanya sama SPG-nya, wah segini mah harganya mah jadinya, wah itu canggih tuh, bisa diterapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ada pertanyaan nggak untuk cara diskon ini? Sebelum kita lanjut ke soal. Ini dari mana? Ibu dari mana ini? Ada yang masih bingung nggak? Nggak ya? Kita lanjut. Nah, sekarang ada brosur lagi nih. Buku untuk semua. Diskonnya berapa? 30% 30% untuk semua buku. Gratis ongkir.
Kapan bisa dibelinya berarti kalau untuk mendapatkan diskon ini? 15 sampai 17 15 sampai 17 Agustus. Iya, berarti artinya untuk merayakan kemerdekaan RI ya, dan hanya bisa diakses di mizanstore.com. Gratis ongkir, jadi nggak usah perlu bayar ongkir. Apa sih ongkir? Ada yang masih nggak tahu ongkir itu apa? Ongkir Ongkos. apa? Ongkos jalan. Ongkos jalan, Bu. Iya. Ya, Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, udah pada hafal kali ya. Siapa yang suka belanja online di sini? Mungkin belanja online aja nih. Ya, udah tahu ya belanja online ya. Nah, sekarang harga bukunya nih, harga buku di mizanstore.com. Misalnya komiknya 40.000. Atlas itu buku kumpulan peta-peta ya, 60.000. Harga novel 70.000. Harga buku resep masakan 100.000. Nah, sekarang pertanyaannya, coba kalian hitung harga komik 40.000. Nah, ketika ada diskon 30%, maka kalian harus bayar berapa? Berapa harga komik setelah didiskon? Silakan dikerjakan. Yang sudah, silakan raise hand, angkat tangan, atau buka mic-nya dan menjawab. Ada yang sudah? Zaskia, Bu. Ya, Zaskia, berapa Zaskia? 12.000. 12.000 itu baru diskonnya Zaskia, belum harga komiknya. Silakan dilanjutkan menghitungnya. Zaskia, Bu. Ya, berapa Zaskia? 28. 28.000. Oke, gimana coba Zaskia ceritakan caranya seperti apa? Rp30 per 100 dikali 40.000. Lalu? Hasilnya? Hasilnya 12.000. Itu diskonnya ya. Kemudian? 40.000 dikurang 12.000. Maka Jadinya hasilnya adalah? Oke, betul. Terima kasih Zaskia. Wah, Zaskia udah jago nih ngitung persen-persen. Nanti bantu Mama ya, kalau misalnya ke mall bantu ngitungin persen, supaya bisa belanja bareng sama Mama. Ya, ini caranya ya, 30% dikali 40.000, persen artinya per 100, maka menjadi 30 per 100 dikali 40.000. 40.000 dibagi 100 menjadi 400, kamu bisa coret nolnya aja ya, nolnya hilang 2. Maka 40.000 jadi 400 tuh, nolnya hilang 2, dikali 30 menjadi 12.000. 12.000 ingat baru diskonnya, belum selesai sampai situ menjawabnya. Maka harga komiknya setelah diskon, 40.000 harga awalnya dikurang dengan diskon 12.000. Maka hasilnya adalah 28.000. Ada yang belum paham? Ada yang masih bingung? Silakan bertanya sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Kalau sudah paham? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah paham semuanya? Oke. Tugas kedua, tadi tugas 1, ini tugas 2. Hitunglah harga jual atlas, novel, dan buku resep setelah didiskon. Nanti kalian kerjakan setelah Google Meet ini selesai ya. Nanti kalian hitung caranya seperti tadi. Bagi yang tadi agak masih bingung-bingung, bisa lihat nanti Ibu share presentasi ini ke WhatsApp tuh. Jadi sebenarnya apa itukah persen? Persen adalah angka dalam bentuk perbandingan atau juga rasio yang digunakan untuk menyatakan pecahan dari 100. Persentase dilambangkan dengan tanda persen. Seperti itu ya. 0 garis miring 0.
Sekarang Ibu punya sebuah kotak. Berapakah jumlah kotak ini semuanya? Baik yang putih maupun yang biru. Coba kalian hitung. Berapa jumlah kotak kecil-kecil ini? 55. Semuanya nak, yang putih dan yang biru. 100. Berapa nih? 110. Ya, 100. Ini adalah kotak ratusan. Atau dia jumlahnya seluruhnya adalah 100. Nah, sekarang baru Ibu tanyakan, tuliskan berapa bagian kotak yang berwarna biru dengan membandingkannya dengan jumlah seluruh kotak. Tadi yang biru ada berapa? Yang biru ada berapa? 55. 55. Semuanya ada 100. 100. Berarti pecahan yang melambangkan kotak tersebut adalah 55 per 100. 55 dari 100, maka pecahan adalah 55 per 100. Lalu desimalnya, kalian bisa rubah ke dalam desimal 55 per 100, dirubah menjadi 0,55. Dengan caranya 55 dibagi 100. Lalu persennya adalah 55%. Itu kan dari 55 per 100 kan, per 100 itu artinya sudah persen. Maka persennya tinggal ditulis, 55% adalah biru. Ya, pecahannya seperti ini, desimalnya seperti ini, persennya seperti ini. Gampang kan? Gampang banget. Nanti tugas yang ketiga adalah di sini nanti Ibu akan berikan lagi LKPD-nya. Tuliskan bagian kotak yang berwarna biru dengan membandingkannya dengan jumlah keseluruhan kotak. Ini juga ada di buku tema kalian ya. Kalian bisa lihat di situ supaya lebih jelas. Nanti gambar A, kotak A kamu tulis pecahannya berapa, desimalnya berapa, persennya berapa. Lalu kotak B pecahannya berapa, desimalnya berapa, persennya berapa. Dan kotak C pecahannya berapa, desimalnya berapa, persennya berapa. Nanti aja setelah Google Meet Ibu akan berikan kembali soalnya. Oke, sekarang waktunya kuis. Silakan kalian hitung. Pertanyaan berikut ini. 97% air bumi adalah air asin. Air asin, air laut. Berapa persen air bersih atau air tawar yang ada di bumi? Berapa? Ada yang bisa jawab? Ini kalau ada musiknya lebih seru ya. 30%, Bu. Berapa? Air bersihnya 30%. 3%. Alvin, berapa persen Alvin? 3%. 3% dari mana? 100 kurang 97. 100 dikurang 97. Ya, betul ya, tadi Zivi dan Alvin menjawab 3%. Oke, kita lanjut ke kuis yang kedua. Pertanyaannya adalah, Santi membeli buku di toko diskon, harga buku satu paket adalah 400.000. Santi hanya membayar 320.000 karena dapat diskon. Ditanyanya, berapa persen Santi mendapat diskon atau potongan dari harga dasar? Ayo, berapa? Ada yang bisa tahu? Berapa potongan harganya? Harga awalnya 400.000, hanya membayar 320.000. Berarti diskonnya berapa rupiah tuh? Berapa rupiahnya dulu aja deh. Diskonnya Rp80.000, Bu. Rp80.000, betul, Bay. Rp80.000 diskonnya. Sekarang Ibu tanya, berapa persen berarti itu 80.000? 40%, Bu. 40% dari mana? Caranya bagaimana? Siapa yang resen ya?
Langsung dinyalakan mic-nya. Kalian silakan cari Diskonnya caranya. 20%, Bu. Berapa, Ubay? Diskonnya 20%. Dari mana, Ubay, 20%? Dari Coba. 400 dikali 400 dikali 20%. 400 dikali 20%. Gitu. 20%-nya dapetnya dari mana? Ubay tahu 20% dari mana dapetnya? Ditebak-tebak. Dicoba-coba. Ayo, dari mana? Kalau Ubay nebak aja jago, pintar berarti gak usah ngitung, langsung gitu nih tebakan Ubay. Gini caranya ya. Tadi Ubay sudah benar nih. Tadi potongannya 400.000 dikurang 320.000, berarti potongan harganya tadi 80.000. Nah, untuk mengetahui diskonnya berapa, caranya potongan harganya per harga awal dikali 100%. Atau 80.000, kamu tulis di buku ya sambil hitung ya, 80.000 per 400.000 dikali 100%. Nanti 80.000-nya kamu kali 100, baru kamu bagi 400.000. Hasilnya berapa? Ada yang sudah dapat? Kalau sudah dapat, silakan ditunjukkan ke kamera cara menghitungnya. Tadi potongannya 80.000, diskonnya 80.000 per harga awalnya tadi 400.000, kamu kali 100%. Cara menghitungnya 80.000-nya dikali 100, baru dibagi, penyebutnya yang bawah 400.000. Yang udah mencoret-coret, silakan dibuka kameranya, ditunjukkan ke kamera, boleh raise hand supaya bisa Ibu lihat dari sini. Silakan yang sudah. Bu, saya dulu. Yes, Fauzan silakan. 500.000, Bu. Coba kasih lihat caranya. Iya, tadi potongannya 80.000. Ayuni mau menjawab tadi? Bu, dikali 100, Bu. 80.000. Tadi kan ini berapa? Berapa, Dita? 20%, Bu. 20%. Ada lagi yang lain? Tadi Fauzan 50% ya? 20, Bu. 20. Ya, kita lihat lagi ya. Tadi ini 400.000 harga awalnya, dia hanya perlu membayar 320.000, maka potongan harganya adalah 80.000. Untuk mencari berapa persenkah diskonnya, berarti toko tersebut memberi diskon berapa, caranya potongan harganya 80.000 tadi, kamu perkan dengan harga awal. Ini Ibu pelan-pelan nih, soalnya Ibu nulisnya di laptop pakai tangannya agak jelek. Baca kali ya. 80.000 dikali 400 per 400.000 dikalikan 100%. Kenapa harus dikali 100%? Karena kita ingin mencari persentase diskon. Jadi harus selalu dikali dengan 100%. 100 ini boleh dicoret, ada dua ya, dicoret sama yang bawah, sama-sama dicoret dua seperti ini. Biasanya seperti ini supaya lebih mudah menghitungnya, nggak kebanyakan nolnya. Di nolnya dihilangkan terlebih dahulu. Baru 8 dibagi sama 4, berapa? 2.
2. Lalu 0 atas sama 0 bawah dicoret. Coret 1, coret 1. Coret 1, coret 1. Coret 1, coret 1. Sisanya 0-nya ada? Sisa? 1. Maka 2 sampai 0-nya 1. 20 persen. Ya, oke. Caranya lagi gimana nih biar ngilangin? Ya, oke, sekarang silakan kalian memberikan kesimpulan. Kalian sampaikan ilmu baru apa yang kalian pelajari hari ini. Ibu panggil ya untuk memberikan kesimpulan pendapatnya apa saja yang kalian dapatkan hari ini. Maulida, ilmu baru apa yang Maulida dapat hari ini? Apa yang Maulida dapatkan hari ini dari presentasi dari PJJ hari ini? Silakan Maulida. Maulida. Mungkin dari Ayuni dulu. Ayuni, apa kesimpulannya hari ini, PJJ hari ini? Halo Ayuni. Ada yang memberikan kesimpulan? Apa kesimpulannya tadi? Ada PPKN, ada SBDP, ada MTK. Oh ya Bu, hari ini saya tahu ilmu tentang kalau misalnya ini seperti ini, kalau ini seperti ini tuh apa aja bentuknya gitu. Nakula ingin menyampaikan? Yuk, berikan kesimpulannya hari ini belajar apa? Bu, Ya Ubay, silakan Ubay. mengetahui penghitungan persen, Mengetahui persen. Tuh, apalagi? mengetahui pola tari, Ada lagi Ubay? sama persatuan bangsa. Dalam persatuan bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ada lagi. Terima kasih Ubay. Ada lagi yang memberikan kesimpulan hari ini apa? Halo Bu. Ibu silakan kita. Saya tahu tentang cara mencari persen. Jadi tahu tentang makna persatuan dan kesatuan. Iya. Cukup? Terima kasih Dita. Ada lagi yang lain? Saya Bu. Yang menyampaikan kesimpulannya. Alif, silakan Alif. Mengetahui cara mencari pecahan persen dari soal cerita. Ya, ada lagi? Pentingnya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih Alif. Ada lagi Alif? Dan mengetahui pola lantai dari setiap tarian daerah. Oke, terima kasih Alif. Ada lagi yang lain ingin menyampaikan apa yang sudah kalian dapatkan hari ini? Kalau tidak ada, terima kasih ya sudah hadir dalam PJJ hari ini. Salam hebat, tetap sehat, tetap semangat, dan silakan mengerjakan tugas. Namun sebelumnya jangan live dulu. Kita foto bersama. Ada yang mau nanya nggak? Ada yang belum paham? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada? Tidak ada. Kita tutup dengan sesi foto. Silakan kalian buka kameranya masing-masing. Untuk kita foto bersama. Karena kita nggak bisa selfie rame-rame. Kita selfie online aja. Yuk, dinyalakan kameranya. Revan, Alvin, Alif, Iya, Zaskia, Mugi, Konita. Kalau Ibu pakai baju ungu biar sama kayak kalian. Konita, Fauzan, nyalakan kameranya.
Wanita. Oke, Fauzan. Mau ikutan nggak Fauzan? Sudah siap? Ikutan apa, Bu? Foto. Ayo foto, Ojan, ikutan foto. Nggak ikut kemana-mana. Kita di rumah aja. Yuk, udah siap? Ayo, ikut berarti. Siap-siap senyum ya. 1, 2, 3. Senyum. Bentar, Ibu crop dulu. Sekali lagi ya. Dulu Ibu simpan dulu. Sekali lagi. Jempol. Jempol ya. Jempolnya pasang. Jangan nutupin muka jempolnya. Nanti mukanya jempol semua. Sip. Mantap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Silakan boleh kembali melanjutkan tugasnya. Nanti Ibu akan kirim lagi tugasnya supaya kalian lebih paham tugasnya apa. Terima kasih sudah mengikuti Google Meet hari ini. Terima kasih kepada Bu Is yang sudah hadir dalam PJJ 6B hari ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Tetap prokes, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa awali dan akhiri kegiatan dengan berdoa supaya dilancarkan dan diberkahi ilmunya. Terima kasih kalian semua sudah datang. Salam hebat, salam sehat, 6B. Dadah. Bu izin keluar, Bu. Silakan. Keluar ya, Bu. Ya. Izin keluar ya, Bu. Keluar ya. Izin keluar, Bu. Yuk.